Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rosalinda. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Nabil Abdul Ajabar, Rifda Diaul Haq, Fajar Priyatama, dan Muhammad Reza Dwi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan pengertian pemilihan kata diksi. Yang pertama adalah latar belakang. Harus diakui saat ini orang sering mengesampingkan pentingnya penggunaan bahasa, terutama dalam cara pemilihan kata atau diksi. Kita pun sering mengalami kesalahan. Hal itu terjadi karena kita tidak mengetahui pentingnya menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga agar terciptanya komunikasi yang efektif dan efisien. Untuk menghindari kesalahpahaman saat berkomunikasi, pemilihan kata atau diksi yang tepat merupakan sarana pendukung dan penentu keberhasilan dalam berkomunikasi. Pemilihan kata atau diksi bukan hanya soal pilih-memilih kata, melainkan mencakup bagaimana efek kata tersebut terhadap makna dan informasi yang disampaikan. Pemilihan kata tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi, namun juga digunakan dalam bahasa tulis atau jurnalistik. Dalam bahasa tulis, pemilihan kata atau diksi mempengaruhi pembaca mengerti atau tidak dengan kata yang kita pilih. Pengertian diksi atau pemilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi dan gaya bahasa menurut George Keraf dituliskan dalam beberapa poin yang penting, yaitu A. Diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, cara membentuk kelompok kata yang tepat untuk penggunaan ungkapan dan gaya bahasa yang baik dipakai dalam situasi tertentu. Yang B. Diksi adalah kemampuan dalam membedakan nuansa makna gagasan yang ingin disampaikan sekaligus kemampuan untuk menemukan bentuk kata yang sesuai dengan situasi sehingga memiliki nilai rasa yang sangat tinggi. Yang C. Diksi yang tepat dan sesuai mungkin hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki pemilihan kata yang luas. Diksi bukan hanya sekedar memilih kata yang tepat untuk menentukan kata mana yang cocok digunakan dalam kalimat yang maknanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diakui masyarakat. Contohnya, 1. Ayam saya meninggal tadi pagi. Kurang tepat karena biasanya meninggal digunakan pada manusia. Tepatnya adalah ayam saya mati tadi pagi. Yang kedua, Tini adalah wanita yang manis. Kurang tepat karena manis biasanya diartikan yang cantik. Fungsi pemilihan kata diksi. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masyarakat. Adapun fungsi diksi antara lain A. Menggambarkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, B. Membentuk komunikasi yang baik dan benar, C. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar, D. Mencegah perbedaan penafsiran, E. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Syarat-syarat diksi atau pemilihan kata. Kata merupakan salah satu unsur untuk dasar bahasa yang sangat penting. Dalam memilih kata-kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis dan pembicara. Maka setiap penulis atau pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-kata untuk mencapai maksud tersebut agar ketepatan tidak menimbulkan salah paham. Adapun syarat-syarat ketepatan pemilihan kata diksi adalah A. Membedakan makna, denotasi, dan konotasi dengan cermat. B. Membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim, misalnya adalah, ialah, merupakan, dalam pemakaiannya berbeda-beda. C. Membedakan makna kata secermat yang mirip ejaannya, misalnya diferensi, kesimpulan, dan inferensi saling mempengaruhi. D. Tidak menafsirkan makna kata-kata secara subjektif,
berdasarkan pendapat sendiri. Menggunakan imbuhan kata asing jika diperlukan. F. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. G. Menggunakan kata yang berubah makna yang cermat. H. Menggunakan cermat kata yang bersinonim. I. Menggunakan kata abstrak dan kenotik secara cermat. 2. Kesesuaian adalah keselaraan tentang pendapat, paham, dan kecocokan. Syarat-syarat kesesuaian kata sebagai berikut. 1. Hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur standar dalam situasi yang formal. B. Gunakan kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. C. Penulisan atau pembicaraan sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-kata asing. D. Dalam penulisan jangan menggunakan percakapan. Jenis-jenis pemilihan kata diksi. Jenis-jenis diksi menurut Keraf 2008-89-108 adalah sebagai berikut. Makna, denotasi, dan konotasi. Makna denotasi merupakan makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan makna kamus. A. Makna konseptual, yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi, pengamatan menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman yang berhubungan dengan informasi, data, faktual, dan objektif. Makna sebenarnya. B. Makna sebenarnya, misalnya kata kursi, yaitu tempat duduk yang berkaki 4. Makna sebenarnya. C. Makna lugas, yaitu makna apa adanya, lugu, polos, makna sebenarnya, bukan makna kiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifda Diaul Haq dari kelompok 4, ingin melanjutkan presentasi hasil kerja kelompok kami. Contoh, adik makan nasi. Makan artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Sedangkan yang bersifat konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya, yang umumnya bersifat sindiran dan merupakan makna denotasi yang mengalami penambahan. Contoh, Bu Anita sedih karena terjerat hutang lintah darat, atau lintah darat itu artinya rentenir ya. B. Kata abstrak dan konkret. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian sesuai dengan namanya kata abstrak. Lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Untuk lebih jelasnya, lihat beberapa contoh kata abstrak di bawah ini. 1. Kaya, miskin, angan-angan, kerajinan, kejujuran. Sedangkan konkret merupakan kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret mempunyai ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Di bawah ini contoh-contoh kata konkret. 1. Sandang, pangan, rumah, mobil. Contoh kalimat, pegawai negeri RI mendapatkan kenaikan 10%. Itu adalah contoh kata konkret. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipenim. Sedangkan kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Contoh kata umum dan khusus sebagai berikut. Kata umum, melihat. Kata khusus, menengok, menyaksikan, melirik, memandang, melototi, mengamati, dan memperhatikan. Sinonim, homofon, dan homograf. Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau mirip. Contoh, muka, paras, tampang, wajah. Homofon adalah kelompok kata yang mempunyai kesamaan bunyi, tetapi tulisan berbeda dan maknanya pun berbeda. Contohnya, bank, tempat penyimpanan uang, bank kakak. Homograf adalah kelompok kata yang mempunyai kesamaan huruf tetapi pengucapannya berbeda dan maknanya berbeda. Contohnya, tahu, mengerti, tahu, makna, tahu, makanan. Kata populer dan kata kajian. Kata populer yaitu yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan kata kajian adalah kata yang hanya dipakai
hanya dipakai atau dikenal oleh para ilmuwan dan kaum pelajar. Yang membedakan kata populer dan kata kajian adalah bila kata populer digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contoh kata populer dan kajian. Populer, Andi mendapat keuntungan 20%. Kajian, di dalam organisme terdapat unit struktural dan fungsional. Jargon atau kata selang. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu. Dalam bidang seni, pandang, kumpulan rahasia atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Contoh jargon: sikon, situasi dan kondisi, pro dan kontra, cap, kapten, dokter, prof, profesor. Sedangkan kata selang adalah kata-kata yang tidak baku yang dibentuk secara khas sebagai cetusan keinginan untuk tampil beda. Jika telah using akan muncul kata-kata baru. Contoh: asoy, manataha, ketemu lagi, unyu-unyu, cabi. Kata asing dan kata serapan. Kata asing ialah unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. Contoh kata asing: komputer, siber, internet, go publik. Sedangkan kata serapan adalah kata bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Contoh kata serapan: ekologi, ekosistem, motivasi, musik, dan energi. Saya Fajar Priyatama akan menjelaskan slide berikut. H. Kata baku dan non baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dalam bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut: fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian, fungsi penambah wibawa, fungsi kerangka acuan. Kata non baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia dalam arti kata. Kata non baku adalah kata tidak resmi. Contoh kata baku dan tidak baku adalah baku, kemarin, zaman, ijazah, Februari. Tidak baku, kemarin, zaman, ijazah, Februari. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahasa diksi adalah ketepatan pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata efektif dan efisien kepada pembaca dan pendengarnya. Kedua, kritik. Pada dasarnya, masyarakat kita telah memahami penggunaan tata kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan tetapi, pelaksanaannya seringkali masyarakat dihadapkan pada situasi dan kondisi berbahasa yang tidak mendukung. Maksudnya ialah masyarakat enggan untuk mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasinya sehari-hari. Masyarakat sering terdikte oleh aturan-aturan tata bahasa yang salah. Ketiga, saran. Dengan berpedoman umum ejaan bahasa Indonesia, khususnya cara perafalan atau pengucapan huruf, hendaknya mengikuti aturan yang sudah dilakukan. Untuk membaca singkatan kata, termasuk kata asing selain akronim, begitu juga dengan pemilihan kata diksi yang dibaca huruf demi huruf. Jika penutur sedang berbahasa Indonesia, perafalannya sesuai dengan lafal huruf bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.